Halo ngetemer, balik lagi di channel Ngetem Dulu. Hari ini gue nggak jalan sendirian. Di samping gue ada Bang Indra Ramadan. Bang Indra Ramadan sendiri itu konten kreator bus juga, dan sama-sama pengumpul cerita di jalanan. Video kali ini akan ada di channel Ngetem Dulu dan juga ada di channel Bang Indra Ramadan. Nanti kalau video Bang Indra Ramadan udah tayang, akan gue taruh linknya di deskripsi. Sekalian juga channelnya Bang Indra. Perjalanan ini kita mulai dari Ragunan. Kita naik Transjakarta 6V, lalu pindah ke koridor 13, hingga tujuan terakhir di CBD Ciledug. Tapi hari ini bukan pagi yang dingin dan tergesa. Ini siang yang panas saat kota terasa lebih jujur. Dan di siang seperti ini, kota tidak sedang berdandan, ia tampil apa adanya. Ada keseruan apa aja hari ini? Sebelum kita mulai, kita ngetem dulu. Ragunan siang hari selalu terasa lebih berat. Matahari menggantung tepat di atas kepala. Udara seperti berhenti bergerak. Di halte, wajah-wajah tampak lelah, tapi tidak pernah menyerah. Setiap orang datang dengan ceritanya sendiri. Ada yang baru turun dari shift malam, ada yang sedang menuju giliran siang. Ragunan bukan sekedar tempat naik bus, ia adalah ruang transisi. Dari kepala yang penuh pikiran menuju kursi bus yang sempit, dan harapan kecil untuk sampai rumah dengan selamat. Tadi gue kan naik ini kan, apa namanya, yang beli ambulan 7E ya? 7E? Udah nyobain berarti? Iya, Matic nih apa ya? Iya, Matic. Yang kecil-kecil Matic kan ya? Ketika Transjakarta 6V datang, bukan cuma pintu bus yang terbuka, tapi juga satu kesempatan lagi untuk bertahan hari ini. Di dalam 6V, siang terasa berbeda. Terik matahari masuk dari balik kaca. AC terasa kecil dan kurang dingin. Tak banyak membantu, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa mesin masih bekerja. Di jam seperti ini, bus bukan tempat yang paling nyaman, tapi justru di ketidaknyamanan itu, kita melihat kota paling jujur. Yang 36 udah, yang 6 udah hampir 4 tapi katanya ya. Itu gue nggak tahu. Keringat yang menetes bukanlah keluhan. Ia adalah bukti bahwa semua orang di bus ini sedang memberi yang terbaik untuk hidupnya masing-masing. Jakarta mungkin terlihat keras dari luar, tapi di dalam bus ini kita lihat sisi rapuhnya. Mata kosong bukan tanda tak peduli. Ia adalah tanda lelah yang terlalu sering ditahan. Belum kayak rel sekarang. Masih yang bangku kayak yang di arah ke pelabuhan. Itu ramenya lagi lebih ada sampai di atas atas tuh. Itu gue masih kecil banget. Gue di atas nggak pernah naik aplikasi ini sekolah. Kita turun di Tegal Mampang, dari satu bus ke bus lain, dari satu fase ke fase berikutnya. Di halte ini semua terlihat terburu-buru, tapi di balik langkah cepat, setiap orang punya cerita yang pelan. Camp jalur 2, Tol Barat Pasar Santa, jam arah tujuan terminal Camp jalur 2. Pesawat yang sudah membalik
Tegal Mampang bukan cuma tempat persimpangan. Ia adalah titik peralihan hidup dari banyak orang. Disinilah orang belajar bahwa pulang itu tidak selalu sekali jalan. Kadang harus pindah, harus menunggu, bahkan harus berdiri demi kursi yang entah kapan kosong. Ya, proses. Sabtu Minggu tidak ada rangka ekspres ya. Kalau mereka berhenti di Kiam Kiam. Selamat siang, salam Tegal Mampang. Transjakarta Koridor 13 akhirnya datang. Kita naik, lalu bus bergerak naik ke jalur layang khusus busway. Dari atas sini kota terlihat berbeda. Mobil-mobil di bawah seperti mainan kecil. Gedung-gedung tampak datar. Suara klakson jatuh menjadi dengung yang jauh. Jakarta dari ketinggian selalu terlihat tenang, tapi kita tahu ketenangan ini cuma ilusi. Jalur layang ini membawa kita keluar dari Jakarta, pelan-pelan, sampai Tangerang terasa seperti kota lain. Pemberhentian berikutnya, Kebayoran Lama. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Dari atas sini hidup terlihat sederhana, tapi kita tahu di bawah sana ada ribuan orang yang hidupnya jauh lebih sederhana. Iya. Enak. Kali di sini ada. Iya. Perkembangan. Jalur layang khusus busway ini sering kita lewatin tanpa benar-benar lihat. Padahal dari atas sini Jakarta kelihatan beda. Tidak seramai yang kita ingat, tidak seberisik yang kita rasakan. Gedung-gedung terlihat jadi lebih kecil, jalanan jadi tenang, dan Transjakarta bukan cuma bus, ia seperti balkon kota, tempat kita berhenti sebentar sebelum pulang ke dunia yang sesungguhnya. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Jor. Please check your belongings and Transjakarta Koridor 13 bukan sekedar bus kosong. Ia penuh, bukan hanya oleh tubuh, tapi oleh beban pikiran. Di setiap kursi berisi kehidupan. Setiap pegangan tangan menyimpan ceritanya sendiri. Ada yang pulang ke rumah kecil yang atapnya bocor kalau hujan. Ada yang pulang ke kontrakan sempit, tapi setidaknya itu cukup untuk beristirahat. belongings and step carefully. Thank you.
Di dalam bus Transjakarta ini tidak ada yang benar-benar sendirian. Semua sedang sama-sama berjuang agar hari ini tidak sia-sia. Di tengah perjalanan ini, pikiran melayang ke satu kota, yaitu Purwokerto. Kota yang pernah didatangi bukan di pagi hari, tapi di malam yang panjang. Bus malam memang selalu punya suasananya sendiri. Lampu jalan redup, kaca jendela dingin oleh embun. Orang-orang tertidur sementara jalanan terus bergerak dalam gelap. Di dalam bus malam, jarak terasa lebih dekat, karena tidak banyak yang bisa dilakukan selain berharap. Purwokerto bukan cuma tempat, ia adalah perasaan, tentang waktu yang berjalan lebih lambat, dan pikiran yang mengendap lebih lama. Bus malam mengajarkan satu hal, bahwa hidup tidak selalu terang, tapi tetap harus dilalui. Dan nanti pasti kita akan ke kota itu lagi. Nah itu bang kalau konflik yang masalah di sini. Pertama kita masih setia sama UPN. Kalau ada batas, bantangnya cepat habis. Yang ada cakapannya sedikit habis. Nama halte berubah, Jakarta sudah jauh di belakang. Kita sampai di CBD Ciledug. Tidak gemerlap, tidak ramai, dan juga tidak megah. Tapi nyata, inilah tempat setiap lelah punya alamat. Perjalanan hari ini bukan cuma tentang bus, ini tentang panas siang hari, tentang menunggu, dan tentang berpindah. Tentang teman seperjalanan yang membuat jarak lebih terasa pendek. Terima kasih Indra Ramadan sudah satu rute cerita hari ini. Dan terima kasih Ngetemer sudah ikut duduk sampai akhir. Kalau kalian punya cerita perjalanan yang panjang, capek, dan sunyi, tulis di kolom komentar ya. Karena di balik perjalanan panjang selalu ada cerita yang layak didengar. Sampai jumpa di terminal berikutnya, gue pamit, ngetem dulu.